Salam kerahiman. Hari ini 4 Juni. Kita akan baca dari diary nomor 343, 1285 dan 1291. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lihat 3:4-3. Ya Yesus, aku bersyukur kepadamu atas salib-salib harian yang kecil, atas rintangan terhadap usaha-usahaku, atas kerasnya kehidupan bersama, atas salah tafsir terhadap maksud-maksudku, atas penghinaan dari pihak orang-orang lain, atas perlakuan kasar terhadap kami, atas kecurigaan-kecurigaan yang tidak beralasan, atas buruknya kesehatan dan hilangnya kekuatan, atas penyangkalan diri, atas mati terhadap diri sendiri, atas kurangnya pemahaman dalam segala sesuatu, atas kacau balaunya semua rencanaku. Syukur kepadamu ya Yesus, atas penderitaan batin, atas kegersangan rohani, atas kegentaran, atas ketakutan dan kegelisahan, atas kegelapan dan malam batin yang pekat, atas pencobaan dan aneka siksaan, atas siksaan yang terlalu sulit dilukiskan, khususnya atas semua hal yang tidak dipedulikan orang, atas saat kematian dengan pergulatannya yang menakutkan, dan atas semua kepahitannya. Aku bersyukur kepadamu ya Yesus, karena Engkau sudah lebih dulu minum piala kepahitan itu sebelum Engkau memberikannya kepadaku dalam ukuran yang jauh lebih ringan. Aku menempelkan bibirku pada piala kehendak-Mu yang kudus. Biarlah semua terjadi menurut perkenan-Mu. Biarlah apa yang ditetapkan oleh kebijaksanaan-Mu sebelum segala abad terlaksana padaku. Aku ingin meminum piala itu sampai tetes terakhir dan tidak ingin tahu alasannya. Dalam kepahitanlah sukacitaku, dalam keputusasaanlah kepercayaanku. Dalam Dikau ya Tuhan, segalanya baik. Segalanya adalah anugerah hati kebapaan-Mu. Aku tidak mengutamakan penghiburan di atas kepahitan atau kepahitan di atas penghiburan. Tetapi atas segala sesuatu aku bersyukur kepadamu ya Yesus. Adalah kesukaanku untuk menatap Engkau, ya Allah yang tak terselami. Rohku tinggal di dalam keberadaan yang misterius, dan di sana aku merasa betah. Aku tahu dengan baik tempat kediaman mempelaiku. Aku merasa tidak ada satu tetes darah pun di dalam diriku yang tidak berkobar oleh kasihku padamu. Oh keindahan yang tak tercipta, siapa saja mengenal Engkau sekali saja, ia tak dapat mengasihi sesuatu yang lain. Aku dapat merasakan lubuk jiwaku yang tanpa dasar
dan tidak ada suatu pun yang dapat memenuhinya kecuali Allah sendiri. Aku merasa bahwa aku tenggelam dalam Dia seperti sebutir pasir dalam samudra yang tak terduga dalamnya. Kita lanjut nomor 1285. Engkau telah mengelilingi hidupku dengan perhatianmu yang mesra dan penuh kasih, melebihi semua yang dapat aku pahami, sebab aku baru akan memahami kebaikanmu sepenuhnya sesudah selubung itu disingkirkan. Aku ingin agar seluruh hidupku melulu menjadi ucapan syukur kepadamu. 21 September. Pada malam ini, sesudah beberapa kali sebentar terjaga dari tidur, aku mengucap syukur singkat kepada Allah, tetapi dengan segenap hati atas segala rahmat yang telah Ia berikan kepadaku dan kepada kongregasi kami. Dan aku merenungkan kebaikannya yang sungguh besar. Panjang ya hari ini. 343. Di sana dikatakan, Suster Faustina katakan, Yesus, aku bersyukur kepadamu. Apa? Ya. Di bawah ini disebutkan satu persatu. Juga bisa menjadi refleksi kita juga ya. Yesus, aku bersyukur kepadamu atas salib-salib harian yang kecil. Atas penderitaan, atas ketidaknyamanan, atas salib-salib yang kecil. Jadi kita jangan, aduh salib saya besar. Itu besar kecil itu kita yang tentukan. Kalau kita tentukan besar, jadi masalahnya jadi besar. Kita belajar dari Suster Faustina, salib-salib yang kecil. Padahal kita tahu ya, penderitaannya luar biasa. Atas rintangan terhadap usahaku. Dia mau melakukan sesuatu, ada aja kendalanya. Contoh, Yesus minta lukislah. Yesus minta dilukis gambaran Yesus yang Maha Rahim. Sementara Suster Faustina enggak punya bakat melukis. Tapi Yesus minta, lukislah dengan kuas seperti yang engkau lihat. Jadi dia cerita sama pastor. Pastor bilang apa? Lukislah gambar itu dalam hatimu. Begitu keluar dari ruang sakramen pengakuan, dia dengar, gambarku sudah ada di dalam hatimu. Aku ingin gambar itu dilukis dengan kuas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Karena dia kerja di dapur, dia ngobrol lah sama suster. Dia mencoba menggambarkan apa yang dia lihat dengan tepung. Bisa bayangkan ya, jadinya kayak apa. Di satu pihak, Yesus terus minta supaya gambar ini dilukis. Karena melalui gambar ini Tuhan akan memberikan banyak rahmat. Gambar ini adalah satu wadah yang perlu dibawa pada saat ketemu Tuhan. Wadah itu penuh dengan banyak rahmat dan berkat, dan Tuhan mau memberikan banyak rahmat melalui gambar ini, melalui wadah ini. Sementara Suster Faustina nggak tahu harus ngomong sama siapa. Bapak pengakuannya nggak dukung. Cerita sama temennya juga nggak bisa jadi gambar kayak apa. Di situ lihat ya, tahun 1931 Suster Faustina melihat gambaran Yesus yang Maha Rahim. Yang Yesus mau apa? Ketaatan. Dia tetap minta kepada Faustina, sementara seolah-olah Faustina nggak dikasih jalan. Tapi di situ Yesus mau minta ketaatannya Suster Faustina. Suster itu ngomong lagi, sampai akhirnya Pastor Sopotsko bilang, oke lah, tahun 1934 Suster Faustina diperkenalkan dengan satu pelukis, namanya Kasirimus. Ya, nah si pelukis ini disuruh melukis gambaran seperti yang Faustina lihat. Yang jadi modelnya siapa? Yang jadi modelnya adalah Pastor Sopotsko di satu rumah di Vilnius. Saya dan Haryanto juga pernah ke sana. Itu juga mujizat karena di sana bukan bahasa Inggris, bahasa pengantarnya. Jadi semuanya pakai bahasa tubuh. Sampai akhirnya karena kita nggak bisa ngomong dan mereka juga kebanyakan orang-orang tua yang juga nggak bisa, nggak ngerti, akhirnya kita jalan, modal jalan, kita nyari tempat itu. Bisa dibayangin ya, di kota negara yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada tanda-tanda tulisan bahasa Inggris, terus kita nyari, hanya dasar pakai peta, cari ke sana sini nggak ketemu, udah give up, kita udah nyerah.
Haryanto bilang, coba lihat sih bukunya kayak apa. Karena saya bawa buku kecil. Begitu dilihat bukunya, di situ ada foto dari rumah tempat gambar kerahiman itu dilukis. Begitu lihat gambar itu, begitu kita lihat ke depan, bangunan itu ada di situ, persis seperti yang ada di buku. Itu mukjizat luar biasa. Kita tadinya udah nyerah mau pulang. Dan di situ akhirnya ketemu. Kembali lagi ke ceritanya ya. Jadi Kasirimus ini adalah dia melukis. Dasarnya hanya dari arahannya Suster Faustina. Saya lihatnya gini, pakai bajunya putih, kemilau, mengeluarkan sinar merah, sinar pucat. Yesusnya seperti ini, tangannya seperti ini, kakinya seperti ini, dan seterusnya. Jadilah gambar itu pada tahun 1934. Waktu Suster Faustina lihat, dia nangis. Aduh, kok gambarnya nggak sesuai dengan apa yang dia lihat. Tapi Yesus bilang, bukan gambarnya yang penting, tapi makna dari gambar itulah, itu yang jauh lebih penting. Ya, jadi ada rintangan, dan Faustina katakan, aku bersyukur atas rintangan terhadap usahaku. Kerasnya kehidupan bersama. Hidup dalam biara bukan artinya semua orang suci. Ada aja perbedaan, pertentangan, perdebatan, seneng gak seneng. Ada muder yang marahin Suster Faustina dengan sangat kasar, dengan sangat keras. Ada yang menyangka Suster Faustina itu sinting, sampai dia dibawa ke psikiater, dites apakah dia gila atau tidak. Ada juga yang anggap Faustina itu malas. Dia pura-pura sakit sehingga dia nggak mau kerja. Dan di sini dikatakan bersyukur atas kerasnya kehidupan bersama. Bersyukur atas salah tafsir terhadap maksud-maksudku. Ada maksud baik. Contoh ya, ada suster jahatin Suster Faustina. Ketahuan sama mudar. Suster itu dihukum. Faustina tujuannya mau menemani suster itu supaya sama-sama dihukum. Terima kasih. Enggak, dia kesel, dia marah. Jadi ada salah tafsir. Bersyukur atas penghinaan. Bersyukur atas perlakuan kasar. Bersyukur atas kecurigaan. Bersyukur juga atas buruknya kesehatan. Karena kesehatan dia jelek, maka kekuatannya pun hilang. Bersyukur atas penyangkalan diri. Enggak bela diri, terima aja. Bersyukur atas mati terhadap diri sendiri. Bukan saya lagi fokusnya, tapi orang lain. Bersyukur atas kurangnya pemahaman. Kalau baca cerita dari diary ini, Suster Faustina juga banyak hal yang dia nggak ngerti. Contohnya, Yesus minta dibikin ada kongregasi baru. Dia berpikir, oh, Yesus minta Suster Faustina bikin kongregasi yang baru. Keluar dari kongregasi yang ada, bikin yang baru. Tapi ternyata bukan itu. Dan tidak langsung diberi penjelasan dalam proses perjalanan hidupnya. Sampai akhirnya Suster Faustina tahu yang dimaksud itu bukan kongregasi baru, tapi adalah kongregasi kaum awam yang diminta untuk bergerak di dalam penyebaran devosi kerahiman ini. Juga dia bersyukur atas kacau balaunya rencanaku. Coba kita refleksi dengan diri kita juga. Dengan adanya masa corona ini, mungkin banyak rencana yang kacau balau ya. Yang tadinya mau keluar negeri, mau ketemu anak, atau anak mau pulang, atau mau sekolah, atau mau buka usaha baru, atau banyak rencana yang jadi kacau balau gara-gara ini. Dan yang luar biasa lagi, kita nggak tahu sampai kapan. Seminggu lagi, sebulan lagi, atau berapa lama lagi. Bersyukur atas rencana yang jadinya kacau balau. Lanjut, dikatakan lagi, bersyukur atas penderitaan batin. Dia mengalami masa gelap, ya, 1,5 tahun. Berdoa sepertinya Tuhan nggak dengar, berdoa sepertinya Tuhan nggak jawab, menerima sakramen-sakramen sepertinya Tuhan malah nggak senang sama dia. Bersyukur juga atas kegersangan rohani. Bersyukur atas kegentaran. Bersyukur atas ketakutan. Masa depannya gimana ini? Ya. Bersyukur atas segala kegelisahan. Bersyukur atas kegelapan. Bersyukur atas malam batin yang pekat.
bersyukur atas pencobaan, bersyukur juga atas siksaan. Suster Faustina sering mengalami stigmata rohani, ya. Jadi kalau Padre Pio atau ada satu ibu namanya Theresia Neumann di Jerman, itu hari-hari tertentu keluar darah dari telapak tangannya. Kalau Suster Faustina, dia mengalami sakratul maut, dia mengalami siksaan tersebut, tapi secara rohani, tidak secara fisik, jadi nggak kelihatan. Bersyukur juga atas kematian dengan pergulatannya yang menakutkan. Saya coba cerita lagi ya. Ada satu kali diajak ke rumah duka. Waktu itu petinya belum ditutup. Nah, salah satu teman yang peka, dia bilang sama saya, "Esther, kita harus doa lagi nih. Kita udah doa, tapi dia bilang waktu kita duduk, dia bilang kita harus doa lagi." Kenapa? Ya karena saya lihat tuh rohnya yang meninggal itu lagi ditarik-tarik antara bayangan putih dan bayangan hitam. Ya saya nggak percaya, karena saya nggak lihat, saya nggak peka, dan saya belum dengar, belum baca dari diary ini. Tapi karena diajak doa, ya hayu kita doa saja. Jadi kita doa lagi. Setelah selesai berdoa, terus teman saya bilang, ya sudah oke. Sudah nggak ada bayangan hitamnya, katanya gitu. Ya sudah, selesai. Tapi dengan mendalami diary ini, ternyata saya tahu memang itu pun dialami oleh Suster Faustina. Suatu hari dia diminta oleh Tuhan untuk berdoa koronka buat yang sekarat. Dia datang, dia lihat di situ si yang sakit sedang sekarat di pembaringan, hanya ditemani dengan anggota keluarganya, dan di situ banyak sekali bayangan hitam. Suster Faustina berdoa koronka, bayangan hitam itu marah, teriak-teriak, tapi Suster Faustina tetap berdoa, dan akhirnya bayangan hitam ini dengan teriakan yang keras dia lari. Pada waktu sudah tidak ada bayangan hitam, akhirnya si sakit ini meninggal dengan damai. Jadi di sini dikatakan lagi, saat kematian dengan pergulatannya yang menakutkan. Terima kasih juga, bersyukur juga atas kepahitan. Lanjut, dia katakan lagi, aku bersyukur karena engkau lebih dahulu minum piala kepahitan sebelum memberikannya padaku dalam ukuran yang jauh lebih ringan. Suster Faustina bersyukur karena Tuhan sudah mengalami penderitaan tersebut. Sehingga walaupun Suster Faustina mengalami penderitaan yang lebih ringan, tapi dia yakin, dia percaya Tuhan pasti tolong. Karena dia sudah menikmati, sudah mengalami penderitaan itu lebih dahulu. Sekarang keinginan dari Suster Faustina. Aku ingin meminum piala itu sampai tetes terakhir. Jadi dia punya keinginan. Kita semua juga harus punya keinginan, punya minat, punya kemauan, punya tujuan. Harus ada yang mau kita tuju. Apa? Ya. Suster Faustina katakan, aku ingin minum piala itu sampai tetes terakhir. Jadi piala tahu ya penderitaan. Bukan untuk dihindari. Tapi coba diterima, itu akan berdampak jauh lebih baik daripada ada penderitaan dihindari-hindari. Penderitaan itu datang dengan sendirinya. Yang perlu kita lakukan adalah menerima. Nggak usah dicari juga, nanti dia datang. Ya, jadi aku ingin minum. Jadi sebelum penderitaan itu datang, dia sudah bilang aku ingin minum penderitaan itu. Jadi pada waktu datang, dia lebih mudah bersyukur. Ya, karena dalam kepahitan, di situ timbul sukacitaku. Dalam aku sendiri, dalam aku dikucilkan, dalam aku dihina, diinjak-injak, dianiaya, timbul sukacitaku karena aku punya Tuhan yang membela aku, yang memelihara aku, yang melindungi aku, yang menjaga aku. Enggak perlu orang lain. Jadi dalam kepahitan, sukacitaku timbul. Ya, dalam keputusasaan kita, kalau masih bisa ini, masih bisa itu, kita biasanya lupa Tuhan. Semuanya kita pakai otak kita, bikin strategi ini, bikin strategi itu. Ya, tapi di sini dikatakan oleh Suster Faustina, dalam keputusasaan, kepercayaanku tumbuh. Saya udah nggak bisa ini, nggak bisa itu,
Tapi saya makin percaya bahwa Tuhan itu nggak tinggal diam. Tuhan itu nggak akan biarkan saya jatuh tergeletak. Tuhan itu pasti akan menolong saya. Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya untuk menolong saya. Jadi pada saat mengalami keputusasaan, kepercayaanku itu makin meningkat. Jadi dikatakan, aku ingin minum piala penderitaan, karena dalam kepahitan itulah sukacitaku. Dalam keputusasaan itulah kepercayaanku. Karena di dalam Tuhan semuanya baik. Kita imani ya, di dalam Tuhan semuanya baik. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina, aku tidak mengutamakan penghiburan di atas penderitaan. Juga aku tidak mengutamakan penderitaan di atas penghiburan. Atas segala sesuatu, aku mau bersyukur. Itu aja, titik, gampang. Atas segala sesuatu yang terjadi, aku mau bersyukur. Kenapa? Karena Suster Faustina yakin. Karena Tuhan telah mengelilingi hidupku dengan perhatiannya Tuhan yang mesra dan penuh kasih. Jadi walaupun saya susah, walaupun saya menderita, tapi saya punya iman, saya percaya Tuhan mengelilingi hidup saya dengan perhatiannya Tuhan yang mesra dan penuh kasih. Itu lebih daripada semua yang dapat aku pahami. Yang ketiga, aku ingin seluruh hidupku menjadi ucapan syukur kepadamu Tuhan. Ya, jadi ada 3 tadi. 1, ingin meminum piala penderitaan. Jadi bukan dihindari, tapi kalau datang oke, saya terima. Karena dalam kepahitan sukacitaku, dalam keputusasaan itulah kepercayaanku. Yang kedua, atas segala sesuatu aku mau bersyukur. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, Tuhan itu sudah mengelilingi aku dengan perhatiannya yang mesra dan penuh kasih. Dan yang ketiga, aku ingin seluruh hidupku menjadi ucapan syukur. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Setiap kejadian situasi yang kita hadapi sehari-hari, persembahkan itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kita belajar dari Suster Faustina 3 hal tersebut. Sekarang kita akan tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bersyukur Tuhan dan mau berdoa kepadamu dengan ungkapan syukur yang singkat. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Latihlah kami semua Tuhan, agar rasa syukur ini tidak hanya dari mulut kami saja, tapi keluar dari hati kami. Dengan kesungguhan kami, sungguh-sungguh kami bersyukur atas semua pengalaman yang kami alami. Kami belajar dari Suster Faustina Tuhan, ada keinginan untuk selalu bersyukur karena Engkau selalu mengelilingi hidup kami semua dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Kami persembahkan teman-teman kami persembahkan keluarga kami persembahkan komunitas kami persembahkan juga negara Indonesia ini Tuhan, agar ada dalam perhatian-Mu yang penuh kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah,
Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Aku ingin agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Aku ingin agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidup